selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 684 Fletcher menjawab dengan muram, tidak peduli bagaimana situasi sebenarnya, dia memang mematahkan lengan Ned. Keluarga Atkins bisa meninggalkan pekerjaan di kota Reed jika aku bahkan tidak mendapatkan keadilan untuk putraku. Mengangguk, Len menjawab, baiklah, sepertinya kita berada di pemahaman yang sama. Kalau begitu, keluarga Coin dan Atkins sudah dekat sejak generasi ayah kita. Tidak mungkin aku akan diam dan melihat seseorang menggertak Ned. Ayah, Paman Atkins, aku tidak berencana memberikan 950 juta itu kepada pemerintah kota, kata Markus muram. Mereka jelas mengincar kita, pekerjaan beberapa tahun terakhir akan sia-sia jika aku memberi mereka uang itu. Len hendak berbicara ketika telepon Markus berdering. Ini Tuan Powers dari pemerintah kota. Ekspresi Markus berubah saat dia menerima panggilan itu. Setelah beberapa saat, Markus menutup telepon dengan marah dan berbicara, ayah, Paman Atkins, Tuan Powers ingin aku membayar harga penawaran 950 juta dalam 3 hari kerja sesuai peraturan, apa artinya itu? Jangan bicara omong kosong. Len memelototi Markus yang sepertinya tidak tahu bagaimana memilih kata-katanya dengan benar dan menggeram. Ada beberapa hal yang bisa kau simpan sendiri, oke. Kau tidak perlu menyatakan setiap pikiran yang muncul di benakmu. Berapa umurmu? Hah, tidak bisakah? Kau membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa kau katakan. Markus menjawab dengan marah, Tuan Powers terdengar sangat keras di telepon. Dia mengatakan bahwa jika aku tidak membayar, pemerintah kota akan menuntut kami dan kami akan dibawa ke pengadilan. Pada saat itu, mereka bahkan menyelidiki dan menagihmu karena menipu properti milik negara. Ini bahkan bukan masalah besar dan mereka membuat ini di luar proporsi. Saat itu, ekspresi Len juga berubah. Dia memandang Fletcher dan berbicara dengan muram, orang itu yang baru menjabat di pemerintahan kota, bukan? Fletcher mencibir, sepertinya begitu, dia satu-satunya yang tidak menyukai kita. Mereka telah membuat beberapa gerakan melawan kita baru-baru ini sehingga tidak mungkin mereka melepaskan kesempatan ini. Huff, keluarga Coin bukanlah karung tinju mereka. Len mengejek dan menoleh ke Markus, berkata, kau punya 3 hari lagi, kan? Jadi sebelum hari-hari itu berakhir, aku ingin kau menyelesaikan sesuatu. Apa itu? Tanya Markus. Kau bilang Jasper menyuap pria bernama Chad ini. Kalau begitu pergi dan pikirkan rencana untuk membuatnya dipecat. Keluarga Coin dan Atkins sangat kuat di kota Reed. Malam berikutnya, Jasper menerima telepon dari Chad. Berjalan keluar dari hotel, Jasper dan Julian tiba di warung sate dan melihat Chad merokok di pinggir jalan dengan sedih. Kau di sini, Tuan Line. Chad dengan cepat mematikan puntung rokoknya ketika dia melihat Jasper berjalan mendekat. Meskipun sopan seperti sebelumnya, Chad juga berbicara kepada Jasper dengan sedikit rasa hormat dan hati-hati sekarang. Jasper pura-pura tidak menyadari perubahan kecil namun penting ini dan melirik ke kolam kecil puntung rokok di lantai di samping Chad sambil tersenyum. Apa ada sesuatu yang mengganggumu, Tuan Wright? Chad tersenyum getir. Kau tidak perlu memanggilku dengan sopan lagi. Ayo duduk, aku akan memberitahumu saat kita makan. Di bawah pimpinan Chad, Jasper dan Julian duduk di meja. Chad tersenyum pada Jasper dan berbicara. Aku sangat menyukai sate, Tuan Line, sehingga aku memakannya setiap beberapa hari, jadi maafkan aku karena tidak mengundangmu ke restoran kelas atas. Orang tua aku adalah petani, aku tidak terlalu peduli dengan harga makanan yang murah, terutama saat makan malam, tidak ada yang lebih baik dari sate domba. Jasper tertawa. Bagus. Mata Chad menjadi cerah dan dia berbalik untuk berteriak pada pemiliknya, aku minta 10 tusuk sate domba lagi, tolong. Chad membuka 2 botol bir dingin, dia juga memberikan Julian beberapa botol minuman non-alkohol karena dia tahu bahwa Julian adalah pengawal Jasper dan tidak minum.
Jadi, katakan padaku, Tuan Wright, apa yang terjadi? Tanya Jasper. Bosku berbicara kepada aku ketika aku keluar hari ini. Dia mengatakan bahwa dia akan memindahkannya ke sebuah desa kecil di selatan kota Reed. Chad menjelaskan sambil menghela napas panjang. Dari bekerja di kota besar diturunkan langsung ke desa kecil. Bahkan tidak ke kota kecil dulu. Itu tidak biasa, komentar Jasper penuh arti. Haha, itu pekerjaan keluarga koin. Chad mengejek dan meneguk bir dengan kasar. Jadi aku menggebrak meja dan menyerah. Aku meledak dan melampiaskan semua ketidakadilan yang telah aku simpan di dalam diriku. Jika keluarga koin ingin menindas dan mendominasi, maka aku lebih baik tidak bekerja di sana lagi. Aku sudah berpikir untuk bekerja denganmu, Tuan Lane, jadi aku bertanya-tanya apakah aku masih punya kesempatan. Chad melirik Jasper dengan ekspresi penuh dengan harapan. Jika Chad pernah enggan untuk meninggalkan pekerjaannya karena dia telah melekat pada pekerjaan yang telah dia lakukan selama lebih dari setengah hidupnya, dia tidak lagi sekarang karena dia telah melihat kebenaran di balik sistem kerja. Dia siap memberikan segalanya. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Jasper meraih botol birnya dan mendentingkannya dengan botol cat. Chad menyeringai dan berbicara, baiklah kalau begitu, aku akan mulai bekerja untukmu sekarang Tuan Lane, aku akan menjadi bawahan setiamu. Kau akan segera menyadari betapa cerdasnya keputusan ini. Jasper benar-benar berterima kasih kepada Markus atas insiden ini. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan bakat seperti itu di bidang manajemen seperti Chad di sisinya, dan Markus dengan mudah melakukannya untuknya. Meskipun memiliki keuntungan bereinkarnasi dengan kenangan masa depan, Jasper tahu bahwa tidak semua orang yang ahli di industri manajemen cocok untuk bekerja di perusahaan seperti JW Capital. Namun, Chad berbeda. Sementara Chad bukan orang terkenal di kehidupan masa lalu Jasper, waktu yang singkat ini sudah cukup bagi Jasper untuk mengenali potensi pria ini. Keduanya dalam suasana hati yang baik sekarang setelah frustasi mereka teratasi. Waktu mulai berlalu saat mereka berdua minum dan berbincang-bincang. Tepat ketika mereka memulai putaran ketiga minum, dua van tiba-tiba berhenti di jalan dan lebih dari 10 pria berpakaian hitam melompat keluar dengan parang. Mereka semua bergegas menuju meja Jasper. Perkembangan yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Kejadian itu seperti adegan film, dan pelanggan lain yang sedang makan di sekitar mereka semua berteriak sambil berlarian. Julian bereaksi sangat cepat. Jasper, awas. Bab 685. Pada saat dia selesai bicara, Julian sudah berlari untuk berdiri di depan Jasper. Dia memegang botol bir di tangannya dan dengan pukulan backhand ke meja, botol bir tebal itu pecah. Tatapan Julian dingin saat dia mengarahkan ujung botol yang tajam ke penyerang yang bergegas ke arah mereka. Dia tidak terburu-buru mendekati mereka, karena misi terpentingnya adalah melindungi Jasper. Lagi pula, mereka dihadapkan dengan sekitar belasan pria sekarang dan itu akan berakhir mengerikan jika dia bergegas maju hanya untuk meninggalkan celah bagi seseorang untuk menyerang Jasper. Meskipun telah menjalani lebih dari separuh hidupnya, Chad belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan dia menjadi pucat karena ketakutan. Jangan khawatir, suara lembut Jasper terdengar. Jul ada di sini, kita akan baik-baik saja. Chad menoleh pada Jasper hanya untuk melihatnya tenang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda panik pada ekspresi pria itu sama sekali. Mungkin itu pengaruh Jasper, tapi Chad juga menjadi tenang. Dalam waktu singkat, orang-orang dengan parang bergegas. Jelas bahwa orang-orang ini telah melalui pelatihan profesional. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari gangster biasa dan merupakan pengguna parang yang sangat profesional. Target mereka jelas Jasper. Tiga yang pertama bergegas, dan Julian sangat fokus ketika dia mengangkat tangannya untuk memukul botol bir di salah satu kepala ketiganya. Lawan terhuyung-huyung dengan rengekan menyedihkan dan jatuh. Pada saat yang sama, Julian meraih tenggorokan orang lain sebelum melemparkannya ke orang ketiga dengan kasar. Julian sangat kuat, terutama ketika kekuatannya meledak.
Jasper telah melihat bagaimana pria itu meledakkan karung pasir dengan satu pukulan dalam latihan. Hantamannya menabrak ketiga pria itu seperti kereta api dan mereka terhempas terbang dengan jeritan menyedihkan. Mereka akhirnya jatuh di meja yang berdekatan karena hantaman itu sebelum akhirnya pingsan dengan memalukan. Julian memungut parang sekarang dan dengan senjata di tangan, Julian menyerupai dewa perang, tidak ada yang bisa berada 3 meter di dekatnya. Jika bukan untuk melindungi Jasper, Julian sudah bergegas ke arah orang-orang itu dan menebas mereka semua. Melihat bagaimana lebih dari setengah dari anak buah mereka telah dikalahkan, 5 hingga 6 sisanya saling memandang, geram, mereka mengubah taktik mereka. Mereka bertiga mengepung Julian sementara 3 lainnya bergegas menyerang Jasper. Julian berteriak marah begitu dia menyadarinya dan meraih meja di sampingnya dengan satu tangan, kemudian dia melemparkan meja ke arah mereka seolah-olah itu adalah senjata. 2 langsung dirobohkan. Pada saat yang sama, 2 pria yang memegang parang tiba di kedua sisi Jasper. Meski tidak tahu cara bertarung, Jasper bukanlah orang idiot yang hanya akan berdiri di sana dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Lawannya memiliki senjata dan terlatih secara profesional, jadi melawan balik bukanlah pilihan. Jasper segera mundur 2 langkah dan menunggu Julian datang. Dan membantu namun, Chad membatu dan tetap terpaku di tempatnya. Kedua pria itu menyaksikan Jasper mundur, Julian dengan marah juga bergegas, dan mereka tidak punya waktu untuk mengejar Jasper sekarang. Menggertakkan geraham mereka mengayunkan parang mereka ke arah Chad sebagai gantinya. Pada saat itu, jantung Jasper berdegup kencang dia tidak akan dapat menemukan manajer yang memenuhi standarnya dan JW Capital jika Chad meninggal di sini. Tanpa berpikir panjang, Jasper berjalan maju dan mengulurkan tangan untuk menarik Chad menjauh. Langkah ini membuat tebasan fatal hanya mengenai lengan Chad, sementara Jasper akhirnya menerima tebasan di bahunya juga, darah langsung mengalir dari lukanya. Mata Julian menjadi merah karena marah saat melihatnya. Kekuatannya meledak di dalam dirinya dan dia tiba di depan kedua pria itu dalam sekejap mata, mengangkat tangannya. Dia memukul kedua penyerang itu seperti bagaimana seseorang menepuk semangka. Dada kedua pria itu terlipat ke dalam saat terkena pukulannya. Tulang rusuk yang tak terhitung jumlahnya pasti patah dan mereka langsung pingsan. 2 pria yang tersisa melihat pemandangan itu dan berbalik untuk melarikan diri. Keberanian apapun yang mereka tinggalkan telah lenyap begitu saja. Bukan berarti Julian membiarkan mereka melarikan diri karena dia masih marah. Dia mengejar mereka dalam beberapa langkah dan meraih. Bahu keduanya semudah meraih anak ayam kecil, dia kemudian menekan mereka ke lantai. Dengan 2 bunyi keras, ubin di lantai hancur dan kedua penyerang jatuh ke lantai bahkan sebelum mereka bisa berteriak, mereka berbaring di sana tanpa bergerak. Tuan Lai, Chad akhirnya bereaksi terhadap apa yang terjadi, mengabaikan luka di lengannya. Dia bergegas memeluk Jasper, wajahnya langsung pucat pasi saat dia melihat luka berlumuran darah yang mengerikan itu. Dia tahu bahwa Jasper terluka karena melindunginya. Minggir, Julian berteriak marah dengan mata merah. Dia tidak ingin apa-apa selain memukuli Chad, mengingat Jasper terluka karena menyelamatkan Chad yang terlalu kaget untuk bereaksi. Chad menggigil ketakutan dan dengan cepat berbicara, "Aku akan segera meminta bantuan." Jasper. Julian bergegas menghampiri Jasper, matanya dipenuhi kepanikan dan penyesalan. "Sial, aku masih hidup." Jasper tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat rasa sakit itu. Bahunya terbakar di tempat luka itu berada dan darah panas terus mengalir di antara jari-jarinya saat dia menekan lukanya. Dia berasumsi bahwa luka itu pasti mengenai arterinya. Bohong jika dia mengatakan dia tidak panik, karena dia akan mati jika itu adalah arteri utama. Dia telah menghabiskan kehidupan sebelumnya menderita sebagai orang biasa dan getir. Sekarang dia mendapat kesempatan untuk memulai kembali dan menulis ulang masa lalunya. Akan sangat memalukan jika dia mati sebelum dia bisa menikmati hidupnya sepenuhnya. Menghirup napas melalui giginya,
Jasper berbicara, bantu aku menghentikan pendarahan dulu. Kalau dulunya cepat ya Julian tinggal dengan cepat merobek bahu Jasper. Lukanya sangat dalam hingga ke tulang dan darah segar mengalir deras. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Lukanya merobek pembuluh darah. Kami harus membawamu ke rumah sakit sekarang. Julian panik. Sementara lukanya ada di bahu dan tidak fatal, itu agak dalam. Bahkan seekor sapi besar pun tidak dapat bertahan hidup dengan kehilangan darah terus-menerus dengan kecepatan seperti itu, apalagi manusia. Kemudian, Julian menopang Jasper ke punggungnya dan bangkit untuk berlari ke jalan. Sebuah taksi kebetulan lewat saat itu dan Julian menyerahkan Jasper kepada Chad tanpa berpikir sebelum berjalan untuk memanggil taksi. Sopir dikejutkan oleh pemandangan Julian yang bersimbah darah, tidak berani menghentikan mobil. Dia membelok ke kiri dan ke kanan untuk menghindari Julian, tetapi pria itu malah melompat ke kap mobil. Dengan pukulan, Julian memecahkan kaca depan dan hampir membuat pengemudinya terkena serangan jantung. Antar kami ke rumah sakit, aku akan membunuhmu jika kau membuang waktu kami. Mata Julian membeku, dan nadanya yang kejam membuat kaki pengemudi mati rasa. Jasper tidak tahu bagaimana dia berakhir di taksi, dan yang bisa dia dengar hanyalah Chad dan Julian berbicara. Dia juga mendengar deru mesin, dan kelopak matanya yang berat menangkap bayangan lampu jalan yang melintas. Suara dan pemandangan perlahan memudar saat kesadaran Jasper memudar. Bab 686 Jasper terluka parah dan syok. Ketika dia masuk rumah sakit, dia sudah tidak sadarkan diri. Seluruh provinsi Tenggara gempar ketika berita menyebar kepada mereka. Wendy menerima telepon dari Julian di tengah malam, dan dia terlalu terkejut dengan berita itu untuk berbicara. Dawson yang paling tenang dan langsung menghubungi Henry yang juga berada di kota Mauritius. Henry sangat marah mendengar berita itu. Malam itu, Henry memanggil pesawat pribadinya untuk terbang dari kota Harbor. Pesawat mendarat di kota Mauritius hanya untuk terbang menuju kota Reed dalam waktu 10 menit mendarat setelah Henry dan Wendy naik. Dalam waktu sesingkat mungkin, situasi telah berkembang dengan kecepatan yang paling menakutkan. Pengaruhnya melibatkan banyak kalangan dan banyak orang tidak bisa tidur karena berita itu. Yang pertama mengetahui berita itu adalah kepala pemerintahan kota Reed. Setelah terbangun oleh panggilan telepon Tuan Powers di tengah malam, pria yang tenang dan kokoh itu menjatuhkan cangkirnya ketika dia mendengar berita di ruang kerjanya. Setelah berseru betapa tidak tahu hukum orang-orang itu selama 3 kali berturut-turut, Tuan Powers berdiri di ruang kerja dengan ketakutan sambil bermandikan keringat. Situasinya sangat rumit sekarang ketua. Semua orang di kota Reed memperhatikan apa yang terjadi dan aku dengar keluarga Jasper datang malam ini. Pada saat yang sama, besok adalah batas waktu Markus untuk membayar uang. Apa yang kita lakukan sekarang? Sambil ketakutan, Tuan Powers menerobos saat dia meminta bimbingan. Setelah hening sejenak, pria paruh baya itu bertanya dengan muram, bagaimana kabar Jasper sekarang? Rumah sakit mengatakan itu adalah syok hipovolemik, dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya tetap hidup, jawab Tuan Powers. Syok hipovolemik itu bukan masalah kecil, pria paruh baya itu dengan cepat menenangkan diri dari amarahnya dan mulai menganalisis pro dan kontra dari insiden itu. Oke, aku ingin kau mengawasi kondisi Jasper di rumah sakit. Jika Markus tidak mau membayar kita besok, kita akan menunda ini terlebih dahulu. Kita membutuhkan bantuan Jasper untuk hal itu. Tuan Powers tahu bahwa ketua berencana untuk menunggu terlebih dahulu sebelum mereka bergerak. Jika Jasper bangun, maka semuanya akan berjalan sesuai rencana. Jika Jasper meninggal malam ini, maka semua kerja keras mereka sebelumnya akan sia-sia. Tuan Powers menghela napas dan menjawab, baiklah, aku akan mengawasi. Kunjungi Jasper begitu dia bangun, tapi jika tidak, rencana kita akan berhenti sampai di sini, perintah pria itu. Baik, ketua. Pada saat itu, Ned tertawa terbahak-bahak di kamar rumah sakitnya. Bagus. Siapa yang tahu apakah bajingan itu sudah mati atau belum?
Markus tertawa terbahak-bahak dan berbicara kepada Ned yang kegembiraannya terlihat jelas di wajahnya. Seharusnya ada berita tentang hal itu dalam beberapa jam. Aku dengar dia berlumuran darah ketika dia tiba di rumah sakit, tekanan darahnya hampir nol, aku rasa dia tidak akan berhasil. Ned menyeringai. Itu lebih baik, kalau begitu. Tatapan Markus dipenuhi dengan kebencian. Aku harus berterima kasih kepada ayahmu untuk ini, membunuhnya sekaligus, kita akan mengumpulkan yang lain dan minum nanti saat kau sembuh, untuk merayakannya. Tapi Tuan Koin, seberapa andal berita ini? Mau tak mau aku merasa tidak nyaman, kata Ned kepada Markus. Markus melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Apa yang kau takutkan? Ayahmu membuat langkah pertama dan ayahku ada di sana untuk menyelesaikannya, tidak mungkin ada yang salah. Terus kenapa kalau bajingan itu mampu? Ini kota Reed, apa yang bisa dia lakukan? Tidakkah kau melihat bagaimana pemerintah kota belum bergerak? Itu artinya baik-baik saja. Markus kemudian menoleh ke Ned dengan jijik. Atau kau khawatir sekarang? Pikirkan saja, dia mematahkan lenganmu. Ekspresi Ned dipenuhi dengan kebencian saat dia berbicara, khawatir. Satu-satunya kekhawatiranku di sini adalah dia mati terlalu mudah. Aku bahkan belum sempat menyiksanya. Hahaha, karena suasana hati kita sedang bagus, bagaimana kalau aku memberimu beberapa wanita cantik untuk menghabiskan malam bersama? Markus bangun dengan gembira. Bab 687, bisakah kau? Mata Ned berbinar, tetapi dia tampak agak ragu-ragu. Kenapa tidak? Kau hanya memiliki tangan yang terluka, segala sesuatu yang lain masih berfungsi, kan? Markus menyeringai jahat. Kalau begitu bawakan aku dua. Aku akan merayakannya. Pada saat yang sama di kota Mauritius, Provinsi Tenggara. Seseorang mengetuk kamar tidur sebuah villa. Masuk. Suara lelah Konrad terdengar dari dalam. Orang itu masuk dan Konrad menyalakan lampu mejanya. Ada apa? Kenapa kau datang mencariku di tengah malam? Kami baru saja mendapat kabar dari orang-orang yang kami kirim untuk mengawasi Jasper dan keluarga Suler. Sesuatu telah terjadi pada Jasper di kota Reed dan dia saat ini berada di ruang gawat darurat di rumah sakit. Kami tidak tahu apakah dia akan berhasil melewati malam ini. Kepala Konrad tersentak ketika dia bertanya dengan suara serak, apa kau yakin? Pria itu mengangguk. Wendy mengambil penerbangan tengah malam dengan pesawat pribadi Henry. Dari situ, aku pikir kita bisa memastikan bahwa berita itu benar. Konrad mengerutkan alisnya. Dia gembira beberapa saat yang lalu, namun sekarang dia putus asa. Dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan lagi. Setelah beberapa lama, Konrad bertanya, apa kita tahu siapa yang melakukannya? Untuk mencegah Jasper menyadari apapun, kami tidak berani mengawasinya terlalu dekat. Yang bisa kami pastikan adalah bahwa dia diserang oleh keluarga setempat, kemungkinan besar karena konflik atas sebidang tanah. Konrad tertawa aneh. Keluarga yang sangat kuat, Jasper adalah pria yang bahkan aku, Konrad Monty, tidak bisa menang. Namun mereka berhasil mengirimnya ke rumah sakit dengan mudah. Sungguh warga negara yang brutal dari desa biasa-biasa saja. Apa selanjutnya, Tuan Monty? Konrad memejamkan mata dan bersandar di sandaran tempat tidur. Setelah berpikir lama, dia menjawab, tidak ada, kita terus membangun pabrik pemutar MP3 kita. Terlepas dari apakah Jasper hidup atau tidak, ini tetap merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Sedangkan penduduk desa di kota Reed, hanya masalah waktu sebelum mereka tahu betapa mengerikan konsekuensi mengirim Jasper ke rumah sakit. Biarkan mereka. Pria itu mengangguk. Aku mengerti, Tuan Monty, aku akan pergi sekarang jika tidak ada perintah lebih lanjut. Melambaikannya pergi, Konrad menunggu. Suara pelan pintu menutup sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Aku pikir akan gembira mengetahui bahwa kau akan segera mati Jasper, tapi mengapa aku tidak bisa merasa senang sama sekali? Siapa yang akan menjadi lawanku di Provinsi Tenggara ini jika kau mati? Terlalu sepi di sini tanpa saingan. Ketika Jasper membuka matanya lagi,
Pemandangan pertama yang dia temui adalah mata Wendy yang memerah dan berlinang air mata. Jasper tercengang karena pikirannya belum menyadari apa yang sedang terjadi. Dia kemudian merasakan sakit menusuk tajam dari bahunya di mana lukanya, dan Jasper tidak bisa menahan diri untuk mengerang pelan. Sensasi menusuk yang tajam itu membangunkan Jasper sepenuhnya, dan semua ingatan tentang apa yang terjadi bergegas ke dalam pikirannya. "Kau sudah bangun! Kau sudah bangun!" Wendy berteriak senang. Dia dengan erat meraih tangan Jasper dengan kedua tangannya dan berbicara dengan gemetar dalam suaranya, "Kau tidak tahu betapa takutnya aku." Jasper tersenyum melihat wajah kuyu Wendy. "Bagaimana kau bisa sampai di sini? Ini hanya cedera kecil, aku baik-baik saja." "Apa maksudmu itu hanya luka kecil? Dokter mengatakan kau akan kehabisan semua darah jika kau tiba sedikit terlambat. Kau membuatku takut sampai mati." Wendy meratap sambil memaksa dirinya untuk tidak menangis. Jasper tertawa. Tidak apa-apa, aku sudah bangun sekarang, bukan? Aku akan membuat mereka membayar apa yang tidak pernah bisa mereka bayar."